Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufti Disanur Gifari, NIM 24060181813009. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah kelompok kami resum dengan judul Perancangan Bisnis Intelligence System pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa dari Jurnal Keteknikan dan Sains atau JUTEX LPPM Unhas dengan penulis Sarli Rosmawati Tamin dan Ahmad Koslim. Berikut ini adalah poin-poin yang akan dibahas pada presentasi ini. Yang pertama latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Penelitian ini melakukan inventarisasi data interaksi antara gedung farmasi dengan 11 puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Mamasa, di mana interaksi tersebut mengenai kegiatan transaksi permintaan obat dan persediaan obat dari puskesmas yang bersangkutan. Dengan menggunakan bisnis intelijen, akan dilakukan pengolahan, analisis data permintaan obat dan persediaan obat dari puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Mamasa. Setelah dilakukan analisis menggunakan bisnis intelijen, diharapkan bisnis intelijen tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, metode penelitian. Proses pengolahan data menggunakan metode OLAP dengan melalui tahap extraction, transformation, dan loading atau disingkat ETL. Tahap yang pertama dilakukan adalah extraction. Data yang telah didapat dari puskesmas kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan analisa. Setelah itu, data dibuat dalam bentuk tabel baru sebagai sebuah kelompok data. Kemudian tahap berikutnya adalah transformation. Data hasil extraction yang telah diformulasi ulang akan digunakan pada tahap ini. Data diambil dari tabel yang berkaitan untuk disatukan ke dalam suatu tabel baru sehingga didapat tabel dengan kualitas yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir adalah tahap load data. Data yang telah diolah pada tahap extraction dan tahap transformation akan dimasukkan ke dalam database. Kemudian data tersebut akan menampilkan hasil analisis dalam bentuk visual dan dashboard atau chart. Kemudian ada kerangka kerja. Pertama, data diagnosa dan pengobatan serta data pasien dan kebutuhan obat akan dimasukkan ke dalam database, kemudian akan diolah melalui tahap ETL. Kemudian data dimasukkan ke dalam data warehouse. Dari data warehouse akan diolah melalui metode OLAP sehingga didapatkan data kecenderungan penyakit, kecenderungan obat, dan diagnosa pasien. Dari data tersebut akan digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Kemudian yang ketiga, hasil dan pembahasan. Tabel 1 dan tabel 2 adalah data sampel penyakit. Tabel tersebut merupakan tabel fakta yang akan diproses menggunakan metode OLAP sehingga menghasilkan sebuah bisnis intelijen berupa visualisasi data. Pada data kemudian dibuat lebih rinci menggunakan dimensi. Di sini terdapat 3 dimensi. Yang pertama, dimensi pasien. Dimensi ini menyajikan informasi jumlah pasien yang menderita suatu penyakit pada waktu tertentu. Dengan adanya informasi tersebut, diharapkan tindakan penanganan pasien ke depannya akan lebih cepat. Kemudian dimensi obat.
Dimensi ini menyajikan informasi tingkat penggunaan obat suatu penyakit. Kemudian dimensi penyakit, dimensi ini menyajikan informasi tindakan medis yang perlu dilakukan oleh dinas kesehatan serta perencanaan obat yang harus disiapkan pada periode selanjutnya. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dari data transaksi yang ada, informasi yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Namun, informasi yang dihasilkan dari sistem yang dibuat dan pendekatan bisnis intelijen ini tidak menjadi satu-satunya indikator penentu kebijakan, tapi bisa dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.